Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Seperti biasa kita akan ngobrolin seputar isu yang penting di tanah air, tapi juga dengan narasumber yang tentunya terpercaya atau A1 gitu ya di bidangnya. Untuk itu kita kali ini akan ngobrol soal ekonomi kreatif, pengembangannya seperti apa, kemudian peluang dan juga tantangannya seperti apa, langsung dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, ada Teguh Rifki Harsha. Apa kabarnya Bang Rifki? Baik Mbak Suwanti, apa kabar? Baik, saya juga baik dan tentu saja terima kasih ini sudah sudah mampir gitu ya di podcast Antara on the Record untuk kita ngobrol. Bang Rifki mungkin bisa panjang lebar ya kalau di podcast Antara soal ekonomi kreatif. Ini sebelum kita bicara soal kebijakan dan lain sebagainya, mungkin Sobat Antara di rumah juga ya perlu tahu ini sebetulnya apa sih yang membedakan ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional? Ya, sebetulnya ekonomi kreatif ini secara umum mungkin banyak yang mengenal, ada yang mengenal sebagai UMKM, ada yang mengenal sebagai kegiatan yang terkait atau wirausaha yang terkait dengan digital, ada juga yang menganggap ini juga dengan kebudayaan, artinya semuanya benar sebetulnya. Jadi ini bagaimana sebetulnya warisan budaya, ya berbasis kekayaan intelektual, kemudian disentuh inovasi di situ, disentuh digitalisasi di situ, disentuh kreativitas di situ. Nah itulah ekonomi kreatif. Jadi kalau budaya itu hulunya, hilirnya adalah ekonomi kreatif. Kalau bicara soal ekonomi kreatif disebut sebagai new engine of growth, betul nggak Bang Menteri? Betul. Bahwa ini adalah satu mesin baru buat pertumbuhan ekonomi nasional kita gitu ya. Ini kenapa bisa dibilang seperti itu? Apakah memang peluangnya dan juga apa yang dihasilkan dari saat ini sudah begitu besar kontribusinya terhadap perekonomian atau gimana? Jadi memang dalam Astacita Bapak Presiden Prabowo itu dicantumkan jelas pada Astacita ketiga bahwa membuka lapangan kerja berkualitas dengan salah satunya mengembangkan industri kreatif. Jadi tidak hanya lapangan kerja tapi ada kata-kata berkualitas di situ. Artinya butuh skill, butuh inovasi gitu kan. Nah kemudian juga di Astacita ke-5 juga untuk mendukung hilirisasi. Nah hilirisasi ini bagaimana kalau dari sektor ekonomi kreatif, film asing jadi film lokal, musik asing jadi musik lokal, games asing jadi games lokal dan seterusnya, termasuk fashion, kuliner dan lain-lain begitu. Nah jadi dalam Perpres sendiri sudah ditentukan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis budaya, di situ ada fashion, ada kuliner, ada kriya, ada seni pertunjukan. Kemudian ada yang berbasis desain, di situ ada arsitek, interior design, desain produk, desain komunikasi visual. Kemudian ada klaster lagi yang ketiga kreativitas berbasis media. Di situ ada film, animasi, musik. Kemudian di situ juga ada fotografi, ada penerbitan, ada televisi, radio, dan kemudian ada kreativitas yang berbasis digital dan teknologi. Jadi di situ ada mulai dari games, aplikasi, konten digital, termasuk konten kreator, afiliator ada di situ. Ada teknologi baru di situ sekarang kreativitas juga dikombin dengan AI, ada blockchain, Web3 dan seterusnya, dan ada jasa TIK. Jadi 17 subsektor ini memang cukup banyak karena memang kreativitas anak-anak muda Indonesia ini luar biasa, tidak terpusat di kota-kota besar saja tetapi tersebar ke daerah-daerah begitu. Nah, tetapi ada 7 prioritas 5 tahun ke depan oleh Presiden Prabowo. 1 fashion, kedua kuliner, kriya, 3 ini sumbangannya terhadap perekonomian cukup tinggi. Kemudian yang lagi berkembang pesat itu film, termasuk film animasi, kemudian musik, games, sama aplikasi. Jadi itu 7 subsektor prioritas yang akan disentuh lebih banyak lagi untuk 5 tahun ke depan. Bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain tetap kita dukung, tetapi 7 prioritas itu yang kita lihat bahwa perkembangannya lagi pesat. Nah tadi pertanyaannya terkait dengan sumbangannya terhadap perekonomian. Jadi hari ini sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB itu sekitar 1.500 triliun. Itu peningkatannya itu hampir 100% dalam 12 tahun terakhir ini.
Begitu. Dari 1.500 triliun itu sekitar 70% atau 1.100 triliunnya itu dari 7 sektor prioritas tadi. Oke. Begitu. Jadi memang sumbangannya cukup signifikan, pertumbuhannya juga sangat pesat. Begitu. Tapi tadi juga sempat disebutkan bahwa ada juga nih subsektor yang relevan sama perkembangan teknologi kita saat ini. Ada yang bicara soal AI, blockchain dan lain sebagainya gitu. Seberapa penting sebetulnya kita menyeimbangkan nih antara subsektor yang memang bisa kita sebut tradisional, konvensional gitu ya, dengan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi gini, memang sebuah produk ekonomi kreatif itu kan juga tidak bisa hanya melihat dari sisi hasil kreativitas saja. Tetapi kita kan juga harus lihat trennya di nasional seperti apa, atau tren globalnya seperti apa begitu. Nah, kemudian kita juga harus lihat produk kita bersaingnya juga sudah dengan negara mana saja. Gitu, secara kualitas maupun secara harga. Jadi memang ini sebuah pilihan dan juga melihat perkembangan dari secara kesukaan dari generasi muda juga untuk memproduksinya juga mana yang lagi berkembang pesat begitu. Tapi tentu kalau dari pemerintah sendiri kan melihatnya data-datanya selain kita dapat dari Pemda, pemerintah daerah, tapi juga ada data BPS. Kita bisa melihat jumlah tenaga kerjanya, kita bisa lihat nilai jumlah ekspornya dari subsektor mana, kemudian investasi dari asing untuk masuk ke sini juga di bidang subsektor yang mana, dan sumbangannya terhadap PDB. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan prioritas yang ada di pemerintah pusat ini sama dengan 7 subsektor di daerah, karena daerah mungkin mempunyai prioritas yang lain. Tentu sesuai dengan talent-talent yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Oke, mumpung Bang Rifki bicara soal tadi ya, peluang bahwa ini adalah sektor ekonomi kreatif yang bisa memberikan peluang tenaga kerja yang juga menjanjikan gitu ya jumlahnya. Ini kalau sampai saat ini berdasarkan data 2024 jumlah tenaga kerja di Ekraf ini ada sekitar 26 juta begitu ya, 26,5 juta. Ini juga angka yang tidak sedikit gitu ya. Tapi kalau mungkin bisa kita jabarkan kali ya. Ini apakah anak-anak muda? Karena kalau kita bicara soal Ekraf, kreativitas anak-anak muda pasti terjun banyak nih di bidang ini. Betul, jadi memang hari ini atau per akhir tahun 2024, tenaga kerja Ekraf itu mencapai angka 26,5 juta orang. Dan kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, yang bekerja ke industri kreatif itu per tahunnya itu antara 1 sampai 2,5 juta orang, naik turun. Tapi range-nya antara 1 juta sampai 2,5 juta orang. Nah, kalau angka 26,5 juta ini kita kupas, ternyata 50% lebih itu di bawah 40 tahun, 20-an, 30-an, hingga sebelum 40 tahun, 50% lebih. Milenial dan Gen Z gitu ya? Iya, milenial dan Gen Z ada di situ. Nah, memang kami juga berbicara dengan beberapa rektor kampus, ketua-ketua alumni kampus-kampus PTN, PTS, memang trennya 5 tahun terakhir ini mereka melihat data alumni itu 50% memang tidak bekerja setelah lulus sesuai dengan fakultas yang mereka pelajari selama 4 tahun. Termasuk saya deh kayaknya. Termasuk ya. Apa kemarin jurusannya? Saya sastra Cina. Nah, sastra Cina. Sekarang ke industri kreatif juga kan begitu. Jadi banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi paling tidak masuk ke ekosistemnya dari subsektor ekonomi kreatif. Jadi memang ada tren baru. Kenapa ini kita lihat seperti ini? Mungkin generasi Z sama milenial ini kan ingin bekerja yang sesuai passionnya. Anak muda ini juga tidak ingin bekerja dalam sebuah sistem yang kaku, gitu. Tetapi bagaimana mereka bisa kerja sesuai passionnya, tetapi hasilnya bisa lebih dari UMR, bahkan berkali lipat dari UMR, karena banyak sukses story juga sebetulnya. Orang bekerja di industri aircraft berani terobosan menggunakan digital, ternyata penghasilannya bisa sangat luar biasa begitu. Nah, ini yang mungkin akhirnya membuat generasi muda kita juga lebih banyak
yang masuk ke industri kreatif. Oke, artinya memang animonya tinggi begitu Animonya ya dari tinggi. anak muda. Tapi sebetulnya apa yang dibutuhkan nih dari Kementerian Ekraf sendiri begitu ya, memberikan intervensi seperti apa biar anak muda yang animonya tinggi ini juga punya skill yang memang dibutuhkan di Betul. industri ekraf. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau ekonomi kreatif itu ada rantai nilainya. Tahapan mereka berkreasi awal, Oke. baru ide-ide awal, ya itu mungkin ada intervensi yang diperlukan. Kemudian ada pada tahapan produksi atau tahapan distribusi atau tahapan masuk ke pasar atau konsumsi atau pada tahapan konservasi, tergantung mereka lagi ada di rantai nilai yang mana. Oke. Kalau kreasi biasanya itu sifatnya adalah pelatihan dasar. Pelatihan dasar untuk ngerti digital, pelatihan dasar kaitannya dengan desain dan seterusnya begitu. Kemudian atau pelatihan dasar untuk menjadi afiliator atau menjadi konten kreator misalnya seperti itu. Kalau pada tahapan produksi biasanya dukungannya yang diperlukan adalah akses pendanaan. Nah, ini penting ya. Bagaimana mereka butuh dana untuk produksi gitu kan dan seterusnya. Nah, waktu tahapan distribusi itu biasanya juga fasilitasi karena produk mereka berarti udah jadi produk ini apakah mau dipasarkan secara online atau offline. Oke. Nah, artinya bagaimana kita mendampingi mereka untuk bisa penjualannya juga bisa berjalan lancar baik offline maupun online misalnya. Atau mereka membutuhkan bantuan pada saat konsumsi atau tahapan pada saat masuk ke pasar, biasanya itu kaitannya dengan promosi. Atau konservasi. Konservasi ini kaitannya dengan mendaftarkan hasil produknya ke Kementerian Hukum supaya ada sertifikat kekayaan intelektual supaya nggak dibajak dan seterusnya. Jadi sebetulnya di rantai nilai itu case by case setiap pegiat ekraf mempunyai case yang berbeda-beda. Tapi kalau bicara pendanaan untuk berbagai subsektor ekonomi kreatif di tanah air, termasuk supaya pendanaan ini tuh sampai terdistribusi ke daerah-daerah ya, karena tadi kan juga menjadi unggulan nih. Jadi kita lebih sifatnya fasilitasi. Oke. Sebetulnya bukan memberikan bantuan pendanaan secara langsung begitu ya. Memang dulu pernah pasca COVID ada semacam stimulus untuk industri film, ada sedikit yang kita berikan bantuan, artinya tidak jauh, nggak sebanding lah dengan total biaya produksi itu sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fasilitasi pendanaan. Jadi akses pendanaan atau fasilitasi pendanaan pembiayaan dan investasi itu kita membentuk direktorat sendiri di bawah Kementerian Ekraf karena kita tahu ini hal yang penting. Nah, pendanaan fasilitasi pendanaan sebetulnya itu lebih ke hibah. Tapi saat ini kami lagi belum bisa nih memberikan hibah. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan sudah bisa memberikan lagi. Tapi sifatnya memfasilitasi. Memfasilitasi dari mana? Pertama bisa dari CSR. Oke. Ya, kedua memfasilitasi untuk mendapat kredit bank pembiayaan. Di situ misalkan dari KUR, kredit usaha rakyat, kami sudah bicara dengan Menko Perekonomian bahwa ada kuota untuk industri kreatif. Kreditnya atau pinjamannya bisa sampai 500 juta. Oke. Begitu. Mungkin cukup, belum tentu cukup, tetapi kami juga ada investasi dalam arti memfasilitasi untuk bisnis matching. Jadi contoh 3 bulan yang lalu kami mendampingi 10 game studio di Indonesia. Berangkat ke Köln, Jerman. Di sana ada expo games terbesar di dunia namanya Gamescom, tiap tahun ada. Kita buka pavilion Indonesia bersama-sama juga dengan Kementerian Perdagangan, Komdigi, termasuk KBRI dan KJRI di sana. Kemudian mendampingi, melihat langsung mereka untuk bertemu dengan calon-calon investor, publisher. Nah, dari 10 itu dalam 4 hari mereka ketemu potensial investor sekitar 20 publisher yang tertarik atau bertanya-tanya tentang games mereka. Di sana padahal ada ratusan games developer lain dari berbagai negara mencari publisher. Nah, di situ salah satu contoh untuk business matching. Nanti mereka akan melengkapi, dokumen akan tersisir, nanti insya Allah ada satu yang tertarik atau yang final bisa masuk ikut mengembangkan games mereka. Jadi pendampingan untuk mendapatkan CSR atau mendapatkan hibah atau pendampingan mendapatkan kredit atau pendampingan untuk mendapatkan investor. Kira-kira itu. Kemudian nyambung mungkin ya dari pendanaan kita nyambung ke tadi yang kedua soal promosi. Jadi Antara juga pernah ngobrol dengan salah satu pemilik IP karakter lokal gitu ya. Dan sempat ada kekhawatiran juga
bagaimana sih sebetulnya pemerintah bisa memberikan dukungan yang maksimal Ya, begitu bagi IP karakter lokal yang banyak betul. sekali mungkin ya sekarang Banyak jumlahnya sekali. gitu ya. Supaya tadi tidak kalah saing dengan IP karakter Betul, dari luar yang memang diadopsi di betul, Indonesia gitu. betul. Sebetulnya untuk hal ini mungkin juga Bang Rifki mendapat entah itu masukan, entah itu aspirasi ya Ya, dari para kreator ya. mengenai dukungan atau support atau juga promosi terhadap IP karakter lokal. Ini Ya. seperti apa Jadi gambarannya? gini, memang eh, ya industri kreatif ini kan sebetulnya IP bisnis. Iya. IP yang dari apakah itu IP restoran, ya kan? Apakah itu IP event, ada IP karakter animasi, ada IP berbagai macam IP dan itu Ya. sebetulnya ya industri yang lagi berkembang sangat pesat di Indonesia. Nah, yang kedua permasalahannya memang bagaimana dengan modal hasil karya API karakter ini apakah ini bisa disupport pendanaannya sehingga bisa mereka produksi. Apakah produksinya ke komik, apakah produksinya ke film animasi atau ke merchandise dan seterusnya begitu. Nah, memang eh, ada kendala awalnya di perbankan terutama karena ketika mereka mau memberikan kredit, mereka ada pertanyaan pertama apa jaminannya, kan begitu. Ada nggak sertifikat tanah bangunan yang bisa dijaminkan begitu kan? Nah, rata-rata kreator-kreator muda ini kan belum punya jaminan. Ya Jaminannya jaminannya kreatif, iya intelektual propertinya ya. propertinya yang ada di laptop mereka Iya, atau iya. di iPad mereka atau di otak mereka kan Iya. begitu. Nah, untuk itu kementerian waktu itu juga menandatangani kerjasama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ada kebijakan kepada para perbankan supaya juga lebih friendly terhadap tumbuh kembangnya industri kreatif di Indonesia. Dan alhamdulillah kalau tidak salah dalam 2 minggu yang lalu sudah keluar peraturan OJK tentang valuasi IP untuk diberikan pendanaan atau kredit pinjaman. Begitu. Nah, sekarang juga kita sudah mengeluarkan permen supaya ada jasa penilai untuk melihat IP. Dan tadi siang sendiri saya bertemu dengan Kementerian Keuangan dengan Wamenku juga bicara ini supaya bagaimana penilaian terhadap IP untuk diagunkan mendapatkan dana ini juga semakin familiar di industri perbankan di Indonesia sehingga ini akan mempermudah tumbuh kembangnya IP kreator atau Iya, iya. tumbuh kembangnya IP bisnis di Indonesia. Supaya nanti secara ekosistem bisnis Betul. ekonomi kreatifnya Iya. berjalan begitu Karena ya. kita lihat kan dulu Pokemon kan awalnya dari IP game. Iya. Hello Kitty kan dari dompet-dompetan. Marvel kan dari komik IP-nya. Iya, iya. Kemudian Harry Potter kan dari novel dan seterusnya. Nah, anak-anak Indonesia sekarang sangat kreatif membuat IP-IP seperti itu. Cuman memang perlu didukung agar ini bisa menjadi produk kreatif, bisa dikomersialisasi, gitu kan. Jadi IP itu kan nggak selesai di IP-nya saja, tetapi bagaimana mengkomersialisasikan. Tuh. Dan bicara soal intellectual property IP, ini pasti hal yang penting juga adalah mengenai hak cipta begitu ya. Betul. Sejauh mana sih dari Kementerian Ekraf sendiri ini mendorong untuk para pelaku ekraf nih melek terhadap hak cipta tersebut? Jadi tidak hanya memberikan literasi sebetulnya, tetapi juga literasi pentingnya mendaftar KI ke Kementerian Hukum, tetapi kami juga mendampingi untuk bagaimana ini bisa dikomersialisasinya begitu. Ya, jadi makanya ada direktorat sendiri. Nah, kami sendiri juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum itu satu ketika memang IP ini untuk pasar nasional, tetapi kita kan nggak mau berhenti di pasar nasional, kita mau pasar global. Untuk itu kami juga sudah menandatangani kerjasama dengan sebuah organisasi IP di bawah PBB, namanya WIPO, World IP Organization, agar ketika memang ada IP-IP yang memang siap masuk ke pasar internasional, kita daftarkan melalui organisasi di bawah PBB sehingga bisa terjaga hasil kekayaan intelektualnya supaya nggak dibajak dimanapun produk ini mau diluncurkan. Gitu. Tapi mungkin akan nyambung juga kepada bagaimana yang menjadi salah satu tantangan ya di era sekarang, Bang Rifki, adalah mengenai AI dan juga karya kreatif begitu. Ini kalau kita lihat media sosial banyaklah begitu kreator yang menyampaikan bahwa AI menjadi salah satu ancaman juga terhadap kreativitasnya, kemudian karya-karya yang mereka hasilkan dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi
bagaimana pemerintah sebetulnya ngelihat hal ini? Karena kan AI juga tadi termasuk ke dalam salah satu subsektor yang memang diupayakan begitu ya untuk aircraft yang sesuai dengan perkembangan teknologi Betul, termutakhir. betul. Jadi gini, kalau kaitannya regulasi tentang AI itu ada di Kementerian Komdigi Iya. dan kami mendukung. Kami juga bertemu beberapa kali karena Komdigi akan mengeluarkan tentang etika penggunaan AI. Karena jangan sampai juga AI ini merugikan begitu. Walaupun memang dengan dengan sosial media hari ini, dengan digitalisasi hari ini, memang AI ini bisa dikatakan hampir tidak bisa dibendung begitu. Betul, iya. Nah, tetapi di sisi lain memang bagaimana pegiat-pegiat aircraft ini justru juga melihat ada nggak sih peluang dengan bagaimana mereka dalam menghasilkan kreativitas, walaupun tidak 100%, tetapi dengan adanya ini juga bisa menaikkan competitiveness mereka, gitu. Tetapi memang yang kita harus jaga adalah semacam hak dari hasil produk ini jangan sampai juga merugikan para kreator-kreator yang sudah tanda petik bersusah payah meng-create atau ini dalam sekian detik jadi, padahal mereka berminggu-minggu untuk menggambar sesuatu. Nah, ini juga memang kita juga terus juga memberikan literasi bagaimana kreativitas karya mereka dengan adanya ini ada nggak nilai tambah yang bisa dihasilkan sehingga misalnya penghasilan mereka bisa lebih ataupun juga misalkan hasil karya mereka juga bisa lebih cepat misalnya begitu. Tetapi originalitasnya juga tetap harus terjaga karena biar gimana kan juga tetap kalau kita lihat misalkan yang visualisasi dari AI ini dengan yang dibikin oleh animator kan juga ya masih kelihatan, oh ini AI, kita sepintas juga bisa lihat ini ke AI begitu. Nah, ini juga sambil kita juga mengedukasi kepada market kita, kepada pasar dari industri kreatif Indonesia juga untuk lebih mengapresiasi hasil-hasil karya dari para kreator-kreator anak bangsa. Gitu. Oke, sejauh ini kalau dari aspirasi yang sampai ke Bang Rifki begitu ya, dari para kreator ini seperti apa sih? Ya tentu, sebagian ada yang mengkhawatirkan. Gitu ya, tapi ada juga yang terutama yang senior-senior nih yang udah puluhan tahun di bidang ini. Tapi ada juga anak-anak muda yang juga pingin diajarin dong tentang AI sehingga kami bisa lebih ini begitu. Tetapi kami juga ingatkan masalah etikanya begitu kan dan seterusnya. Jadi memang ada dua pendapat terkait ini dan tentu kami nggak mau memaksakan. Artinya tentu kita yang tugas kita kan juga untuk menjaga agar kreator-kreator ini juga semakin sukses. Tetapi kan ini ada teknologi yang muncul begitu ya. Seperti sebetulnya ini kan juga kayak transformasi ketika mungkin dari radio muncul TV gitu, dari TV muncul sosial media gitu kan. Yang memang kalau tidak kita perkuat SDM kita, ya kita bisa juga terganggu dengan hadirnya teknologi baru ini gitu. Mungkin ini sebelum kita menyudahi Bang Menteri, kita bicara juga soal para talentanya tadi. Talentanya, animonya sangat tinggi begitu terhadap ekonomi kreatif. Tapi ada juga anggapan bahwa ini kan sektor yang kurang lebih tidak sama seperti sektor formal, pekerja di kantoran dan lain sebagainya begitu ya. Sempatkah dapat aspirasi begitu ya dari para pelaku aircraft bahwa ini sebetulnya ada yang berbeda dengan pekerjaan di sektor formal seperti biasa? Apakah sempat ada kekhawatiran dan lain sebagainya terkait mungkin jaminan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya yang sempat sampai dan disampaikan oleh para kreator-kreator ini? Ya, jadi kan memang betul. Jadi pegiat industri kreatif ini, terutama yang bukan di perusahaan-perusahaan besar begitu, karena memang lebih banyak jumlahnya yang perusahaan medium kan, atau bahkan dia kerja sendiri gitu dari rumahnya gitu atau dari tempat-tempat umum gitu. Nah memang pertama sebetulnya yang mereka khawatirkan adalah tentang sustainability income. Nah tentu sustainability income-nya itu ketika diberi sentuhan terkait dengan peningkatan kualitas, ya pelatihan-pelatihan kualitas begitu itu diharapkan juga bisa selalu mengupdate terhadap kebutuhan masyarakat atau publik begitu sehingga nilai keekonomiannya juga bisa sustain. Nah yang kedua juga kekhawatiran terkait dengan jaminan sosial tadi. Nah kami sendiri sudah menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja
tadinya sebelumnya kan sulit sekali pekerja non formal ini bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan begitu atau jaminan sosial tadi, tapi sekarang sudah bisa mendapatkan itu. Kami bisa fasilitasi sehingga walaupun mereka bukan kerja formal atau full time di sebuah kantor begitu, tetapi mereka juga bisa mencicil jaminan kesehatannya itu, sehingga kalau terjadi sesuatu juga bisa tercover. Oke. Begitu. Jadi itu bagian yang juga karena masukan karena mitra kami ada 150 asosiasi. Jadi banyak sekali yang hampir siapa, walaupun ini dalam 11 bulan ini belum, ya masih banyak PR kami kementerian, dan tentu satu persatu kita coba berikan dukungan terhadap pegiat ekraf di Indonesia. Tentunya. Dan terakhir mungkin Bang Menteri, ada pesan nggak sih buat para anak muda yang sebetulnya sangat tertarik nih untuk terjun menjadi pelaku ekraf di tanah air, tapi masih ada kekhawatiran, masih ada keraguan mungkin ya soal berbagai hal yang masih menjadi challenge atau tantangan di sektor ekonomi kreatif ini. Seperti apa? Silakan. Ya, jadi sebetulnya jangan takut mencoba, karena industri kreatif ini sebetulnya menjadi sebuah peluang untuk masa depan teman-teman yang ingin terjun ke industri ini. Sangat memungkinkan, karena untuk kita tinggal memilih 17 subsektor yang dekat dengan passion kita, kemudian kita belajar monetize-nya juga banyak contohnya di sosial media, dan kemudian mungkin di situ baru kita petakan apa tantangan atau dukungan yang diperlukan. Apakah dukungan itu bisa dibantu oleh asosiasinya, apakah oleh Pemdanya, ataukah oleh pemerintah atau dengan teman-temannya. Jadi tetapi industri kreatif ini menjadi sebuah lapangan kerja yang menjanjikan, dan tapi perlu ketekunan, kemudian harus berani mencari tahu, jangan takut gagal. Dan banyak contoh sukses sebetulnya yang bisa berhasil, bahkan tadinya mungkin harapannya lebih dari UMR, tapi bisa berkali lipat dari UMR ketika kita seriusi dengan baik gitu. Oke. Intinya kita bisa mengandalkan kreativitas dan akar budaya yang dipunya begitu ya sebagai peluang dan komersialisasinya yang paling penting. Jangan lupa bisnisnya ya, supaya ekonominya terus berjalan. Bang Rifki, terima kasih banyak, kita sudah ngobrol banyak nih soal ekonomi kreatif gitu ya, termasuk kebijakan dan juga arahnya nanti ekonomi kreatif Indonesia akan seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Dan pemirsa Antara, itulah ngobrol kita bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia dan juga antaranews.com. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.